Ingin modeling jarang lag, ingin render lebih cepat, mari kita belajar V-Ray Proxy. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana merubah sebuah benda menjadi proxy. Apa sih kegunaan proxy? Proxy itu meringankan kerja modeling di SketchUp, dikarenakan ketika ada objek yang terlalu detail atau 3D yang sudah terlalu banyak bendanya, maka akan membuat kerja di SketchUp jadi berat. Pasti kalian juga pernah dong ngalamin yang namanya nge-lag atau tahu-tahu force close sehingga harus di restart. Bayangin deh, kalau misalkan kita belum save, itu gimana? Kan kita jadi ngulang. Karena nih, auto save di SketchUp itu kan nggak bisa kita andelin. Waktunya aja tuh biasa setiap 15 menit atau 30 menit sekali. Kalau kita lupa save, ya udah, progres kita selama 15 menit atau 30 menit itu jadi kebuang percuma. Jadi untuk ngakalin supaya hal itu nggak terjadi, maka kita bisa kasih beberapa cara. Salah satunya adalah meringankan beberapa objek di modeling kita dengan menggunakan V-Ray Proxy. Jadi V-Ray Proxy itu cara kerjanya adalah membuat objek kita ini nih diekspor keluar dari modeling kita. Jadi dia akan berada di folder tersendiri. Sehingga yang ada di modeling kita itu bukan objek aslinya, tapi hanya shortcut atau objek yang mewakili benda aslinya. Nanti ketika di-render, maka objek itu akan di-recall masuk ke dalam modeling kita. Sehingga saat kerja jadi ringan karena modelingnya itu kan bukan benda aslinya yang ada di sana, tetapi hanya shortcut atau benda yang mewakili aja. Kira-kira begitu gambarannya. Namun kalau bingung, kita langsung coba aja. Tapi sebelum kita coba, ada kelemahannya juga nih. Karena bendanya ini di luar modeling kita, maka kita nggak bisa otak-atik. Kita harus buka dulu benda aslinya di folder yang ada. Jadi contoh, kita desain kamar, terus ranjangnya kita jadiin proxy biar nggak berat. Maka ranjangnya harus diedit dulu di folder aslinya, baru dimasukin ke dalam modeling ruangan kamar dalam bentuk proxy. Oke, sekarang kita mulai. Ovennya kita lihat nih. Sekarang kita mau buat dia jadi proxy. Kita klik bendanya. Kita ke V-Ray Object, Export Proxy. Kita lihat di paling atas ada mode. Ada proxy mesh dan proxy scene. Ini bedanya apa sih? Kalau mesh itu artinya cuma satu objek, cuma benda ini aja. Tapi kalau scene artinya itu satu scene atau satu view atau satu looks. Kita bisa ekspor dijadiin proxy. Jadi proxy ini nggak cuma bisa ngerubah satu benda, tapi satu scene pun juga bisa. Lalu untuk proxy ini tuh bisa ke berbagai aplikasi ya. Yang penting terintegrasi oleh V-Ray. Seperti contoh V-Ray SketchUp, V-Ray 3D Max. Jadi bisa aja di sini di SketchUp itu udah kita jadiin proxy, nanti kita bisa load modelingnya di V-Ray 3D Max. Dan sebaliknya juga gitu. Kalau kita ada proxy dari 3D Max, kita juga bisa load ke V-Ray SketchUp. Jadi karena kita ingin cuma benda ini doang yang kita proxyin, jadinya pakai proxy mesh ya. Kalau udah ini file path, kita tentuin aja. Tinggal kita klik kita mau taruh di mana. Secara default dia akan taruh di data C nih. Tapi baiknya kita buat folder khusus di project yang bersangkutan ya, supaya gampang dicari. Karena ada kemungkinan kan kita harus edit-edit lagi. Bawahnya ada preview type. Ada 3 ya. Phase skipping, refine clustering, vertex clustering. Bedanya apa sih? Kita coba langsung ya. Benda pertama pakai phase skipping. Benda kedua refine clustering. Benda ketiga vertex clustering.
Jadi yang pertama ini face skipping, seperti namanya, dia nge-skip face-nya, jadi dia cuma preview outline garisnya aja. Lalu yang kedua ini refine cluster, dia udah ada bentukannya, cuma emang outline-nya nggak gitu kelihatan ya. Kalau ketiga yang vertex ini, dia ada bentuknya dan outline-nya lebih kelihatan. Kalau saran saya pakai untuk objek-objek itu cukup di refine aja, udah cukup. Yang penting bentuknya tetap kelihatan jelas. Kita bisa tes render untuk buktiin kalau previewnya ini tuh sama. Sama ya, tiga-tiganya loading ya. Sekarang kita lanjut. Face in preview ini makin kecil angkanya, maka detail dari bentukannya makin berkurang. Kita coba dia tetap refine, tapi face in previewnya diganti jadi cuma 100. Kita bisa lihat meski sama-sama refine tapi beda ya hasilnya ya, karena jumlah di face in previewnya beda. Sekarang gimana kalau ini kita mau munculin bentuk aslinya, mau mirip seperti yang ini. Kita ke V-Ray, kita ke geometry, icon nomor 3, kita ke sini, ini bendanya. Di preview type diganti jadi wall mesh, dia akan berubah. Nah kayak gini ya, dia ini juga bentuknya bisa macam-macam. Contohnya dia bisa jadi box ya, namun jarang dipakai sih. Biasanya sih dibalikin ke bentuk awal yang proxy preview, karena kalau bentuknya kayak gini kita nggak tahu dia itu kayak apa benda aslinya, jadi dirubah ke yang proxy preview. Selain itu di sini ada material, kita bisa langsung rubah settingannya. Kita bisa klik di sini nih buat rubah, dia akan masuk ke settingan material, bisa kita mainin. Jadi kalau mau disetting dari sini juga bisa ya. Tapi tetap yang seperti yang udah dibilang, lebih baik kalau kita settingnya itu sebelum udah bentuk proxy. Jangan saat sudah di proxy baru kita setting. Kalau misalkan udah di proxy, yang bisa dirubah itu paling warnanya aja, tapi materialnya jangan dirubah. Setelah itu di V-Ray ini kita juga punya fitur yang menarik ya, namanya V-Ray Chaos Cosmos. Jadi di sini itu seperti 3D Warehouse versi V-Ray. Ada banyak benda-benda yang tentunya udah disetting juga, jadi materialnya itu udah high quality ya. Kita bisa lihat ada furniture, aksesoris, lighting, vegetation, dan lain-lain. Bisa didapat semua di sini. Kalian cuma perlu daftar aja. Di sini nanti kalian klik, lalu kalian bisa daftar, dan ini tuh gratis, cukup isi data diri aja. Namun kekurangannya modelingnya pasti terbatas, ada yang nggak ada, jadi harus kita seleksi juga. Pasti ada yang kita perlu ambil dari luar atau kita bikin sendiri. Tapi setidaknya cukup membantu, misalkan objek seperti tanaman, pohon-pohonan gini, bisa dari sini udah cukup. Terus cara kerjanya, contoh kita memasukin pohon ini, tinggal klik yang ini nih buat di download. Setelah itu klik tanda ini yang warna hijau, dia akan jadi bentuknya proxy, sehingga akan sangat enteng ketika digunakan buat modeling. Kita coba tes render ya, buat lihat hasilnya.
Nah, bisa kita lihat hasilnya tetap seperti modeling aslinya ya. Jadi Chaos Cosmos ini cukup sangat membantu kita dalam modeling, karena selain udah kualitinya yang oke dari 3D-nya, namun juga dikasih dalam bentuk proxy. Jadi nggak perlu takut modelingnya akan berat. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai V-Ray proxy. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video saya berikutnya.